Panglima Besar Jenderal Sudirman datang menemui Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. 2 hari sebelumnya, tanggal 8 Juli 1949, Sudirman tiba di Yogyakarta, dijemput oleh Letnan Kolonel Soeharto yang disertai 2 jurnalis muda, Rosihan Anwar dan Dur. Bulan Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya menggelar perang gerilya di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Strategi perang gerilya yang diperintahkan Sudirman adalah jawaban atas situasi pada saat itu. Ke Sumatera dan Pulau Bangka. Bung Karno, Sultan Syahrir dan Abdus Salim diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara, sedangkan Bung Hatta dan Surya Dharma ke Pulau Bangka. Muhammad Rum dan Ali Sastromijoyo menyusul pada 31 Desember. Sudirman menolak menyerah. Ia memerintahkan seluruh tentara lewat RRI untuk melaksanakan perang gerilya. Perintah siasat nomor 1. Dalam film dokumenter karya Rule of Gears, Jenderal Abdul Haris Nasution yang waktu itu berpangkat kolonel dan menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Jawa bercerita. Karena seons in Jogja konon berikut lumpur, ia warni pan-plan dar. Toen ze de zaak niet onder controle kunnen krijgen, toen moesten ze terug. Itu Sudirman berumur 32 tahun, terhitung sangat muda untuk menjadi panglima. 7 Desember 1941, pangkalan militer Amerika, Pearl Harbor, diserang secara mendadak oleh militer Jepang. Perang Pasifik pun pecah yang kemudian berimbas ke tanah air. Dari pertengahan Desember 1942, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia dan Kalimantan. Baru pada Maret 1942 Jepang masuk ke tanah Jawa. Belanda pada waktu itu pada posisi yang lemah karena di Eropa pada waktu yang sama sedang berperang melawan Nazi Jerman. 9 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Keadaan tanah air langsung berbeda. Jepang begitu cepat menguasai seluruh sendi kehidupan, termasuk kehidupan anak muda.
Jepang membentuk beberapa kesatuan pemuda yang bertujuan untuk menjaga keamanan. Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 44 tahun 1944 tentang pembentukan tentara sukarela untuk membela tanah air. PETA pun berdiri dan berpusat di Bogor. Sudirman waktu itu menjabat sebagai Sulsan Gikai yang bertugas mendampingi tentara Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Tapi Sudirman rupanya cerdik. Dalam bahasa Jawa dia kerap menyuruh rakyat lebih mendahulukan kebutuhan mereka daripada Jepang. Ketika PETA terbentuk, penguasa Karesidenan Banyumas mengusulkan Sudirman bergabung ke PETA. Sudirman pun bergabung. Seorang Dai Danco biasanya direkrut dari tokoh masyarakat, seperti guru, tokoh agama, atau pamong desa. Sudirman memenuhi syarat-syarat tersebut. Sudirman adalah generasi kedua yang mendapat pelatihan di Bogor. 10 Agustus 1944, PETA generasi kedua ini dilantik. Sudirman ditetapkan di Kroya, masih satu karesidenan dengan kampung halamannya Purbalingga, Karesidenan Banyumas. Hanya setahun, Sudirman menjadi tentara PETA. Agustus 1945 Jepang menyerah kalah. Tentara sekutu masuk Indonesia melucuti tentara Jepang. Dan ternyata tentara sekutu tidak sendirian. Tentara Belanda membonceng. Tujuannya tak lain adalah ingin kembali mengkoloni Nusantara. Sejak proklamasi 17 Agustuslah kiprah Sudirman dalam perjuangan semakin nyata. Pada 22 Agustus dibentuk Badan Keamanan Rakyat. Para pemimpin republik tidak mau gegabah menggunakan istilah tentara. Baru tanggal 5 Oktober 45 secara resmi Indonesia memiliki tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat, TKR. 12 November 45, perwira TKR berkumpul di markas TKR Gondo Kusuman, Yogyakarta. Kolonel Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada usia 29 tahun. Januari 46 menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. 26 Januari berubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Dan akhirnya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 46. Dalam memimpin perang gerilya, Sudirman didukung kemampuan teknis anak buahnya. Bergerilya dalam keadaan sakit parah, ternyata sama sekali tidak mengendurkan perlawanan. Pasukan TNI berperang bersama rakyat. Tanpa dukungan rakyat, mustahil perang gerilya serupa ini bisa digelar. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh politik terus berjuang lewat meja perundingan. Di pengasingan, para pemimpin pun terus berusaha melakukan perundingan. 1 Maret 1949, sirene kota yang berada tak jauh dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta, berbunyi nyaring. Disusul suara ledakan dan tembakan. TNI
TNI pagi itu menggelar serangan umum dengan nama serangan spektakuler. 1 Maret itu tidak sesuatu yang kita lihat sesuatu yang tersendiri ya, karena hampir tiap hari itu ada tembak menembak, khususnya malam sampai pagi. Siang itu sepi, selalu ada tentara Belanda yang mergoi orang-orang yang dicurigai ya. Setiap malam itu ada tembak-tembak, dan itu menyeru. Kita sudah diberikan satu bekal, pengabdian kepada bangsa negara. Jadi kita harus begitu kita menyerang Belanda ini, kita menyerang itu dengan rakyat. Jadi rakyat tidak ikut. Begitu kita nyegat konvoi di daerah-daerah itu, konvoinya kita serang, rakyat sudah siap. Sebab Belanda akan membawakan bantuan, karena apa yang diserang nomor 1 kendaraan depan dan kendaraan belakang. Yang di tengah itu kita lempari dengan granat-granat gombrok pimpinan kita. 2.000 tentara dikerahkan untuk serangan ini. Hasilnya 6 jam Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Sekitar jam 12 siang, bantuan pasukan Belanda tiba di Yogyakarta. Tidak lewat Maguwo seperti yang diperkirakan tentara Indonesia, tetapi lewat utara, yaitu 2 batalion dari Magelang. 2 pasukan ini diberi julukan Anjing Nika dan Gajah Merah. Serangan umum yang hanya menduduki Yogyakarta selama 6 jam tersebut ternyata mempengaruhi arah perjuangan kemerdekaan. Setelah bisa menduduki Yogyakarta, segera pasukan TNI mengirim kabar lewat radio komunikasi di Klayen, Gunung Kidul. Maka berita TNI berhasil menguasai ibu kota tersebar hingga New Delhi. Keberhasilan ini menjadi bekal berharga untuk Republik dalam usaha-usaha perundingan. 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta. Letkol Soeharto bersama dengan wartawan Rosian Anwar dan pewarta foto Frans Mendur pergi ke Wonosari menjemput Panglima Besar Sudirman. Juli 49, Sudirman tiba di Yogyakarta dan baru menghadap Presiden di istana pada tanggal 10 Juli.